kenapa kolaborasi? Kenapa kolaborasi? Jadi kota ini adalah kota yang penuh dengan sumber daya yang luar biasa. Tidak ada kota di Indonesia dengan private sector sebanyak Jakarta. Tidak ada dengan kaum kreatif sebanyak Jakarta. Tidak ada dengan think tank sebanyak Jakarta. Dengan internasional organisasi sebanyak Jakarta. Tidak ada dengan NGO sebanyak Jakarta. Betapa meruginya Pemprov DKI ketika bicara pembangunan dikerjain sendirian. Betapa meruginya. Bahkan saya bilang gini, kalau ada rencana pembangunan daerah, itu pembangunan daerah beneran, jangan rencana pembangunan pemerintah daerah. Oke. Seringkali kita ini bicaranya kalau di pemerintah nih, semuanya dikerjakan oleh kita sendiri. Terus kita ini tanpa sadar, kita ini bilangnya begini sama masyarakat, Anda bayar pajak, Anda nyoblos saat pilkada, habis itu biar kita ngurus semuanya. Oke? Tanpa sadar kita begitu. Nah, saya ingin ubah itu. Yuk kita sama-sama bangun Jakarta. Jadi ketika kita membangun Jakarta itu jangan membayangkan perannya hanya di peran pemerintah. Karena itu prinsipnya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kami di pemerintahan punya dua hal yang pasti. Satu, authority. Kita punya kewenangan. Oke, yang kedua kita punya sumber daya. Kan ada anggaran tuh APBD. Tapi kami tidak punya kreativitas. Kami tidak punya pengalaman langsung. Kami tidak punya pengalaman sebagai pengguna. Kami tidak punya jaringan. Oke, teman-teman punya apa? Kreativitas. Punya jejaring. Punya segala macam first hand experience. Bawa itu, kita ketemu sama-sama. Lalu kita kerjakan bareng. Jadi ketika membangun kota ini tidak dimonopoli oleh tangan Pemprov saja, tapi oleh semuanya. Nah, ini adalah pergeseran sedikit. Kenapa? Dulu itu maksudnya 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, masyarakat kita memang belum maju, belum berkembang, yang terdidik belum banyak, NGO belum banyak, think tank belum banyak, maka perannya ya pemerintah yang paling besar. Sekarang itu yang namanya non pemerintah, jumlahnya perannya luar biasa. Jadi kami melihat kalau Jakarta mau maju, maka tampung, ajak semua untuk kerja bersama. Dan kolaborasi ini beda dengan konsultasi. Kadang-kadang gini, pemerintah udah kolaborasi, udah bikin apa? Bikin forum konsultasi. Itu mah konsultasi. Kita tanya apa pendapatnya, terus tetap kita yang ngerjain. Kalau kolaborasi itu dikerjakannya bersama-sama. Jadi kolaborasi itu kami sebagai kolaborator, masyarakat sebagai co-creator. Jadi masyarakat pun bekerja. Dan ini diterjemahkan, saya bisa kepanjangan nih ngomongnya ya. Nggak apa-apa, Pak. Ini terjemahkan bukan semata-mata pada kolaborasi yang sifatnya non-program. Bahkan sampai sistem pengadaan barang dan jasa di Jakarta itu kita mengadopsi sistem kolaborasi di mana masyarakat itu dibiayai oleh pemerintah untuk mengerjakan yang dikerjakan oleh pemerintah. Dan kita satu-satunya provinsi di Indonesia yang menggunakan mekanisme itu. Kan biasanya misalnya nih perbaikan kampung, jalanan di kampung, gang di kampung, apa sih yang bisa kita kerjain? Dinas dikirim, dinas perbaiki, selesai perbaiki, dinas pergi, terus selama perbaikan masyarakat nonton. Biasanya menonton. So ini kurang ini itu betul. Terus sesudah jadi yang ngerjain nggak merasa punya tanggung jawab penuh, masyarakatnya nggak merasa dilibatkan, nggak merasa memiliki. Sekarang kita ubah, itu ada tipe pengadaan barang jasa tipe 3 namanya. Itu di mana kita memberikan dana itu kepada RT atau RW atau kelompok masyarakat. Lalu mereka yang membangun dengan kami memberikan standarnya, speknya dan mengawasi. Apa yang terjadi? Dibangun lebih bagus daripada bikinan kita. Karena ada ini jalan depan rumah dia, ini jalan kampung dia. Bahkan gini, semennya ditambah, batunya ditambah, hiasannya dibagusin. This is my gang, ini gang saya nih, gitu. This is my gang, it's better be good, gitu. Kalau dulu dia nonton, nah that's not collaborative. This is collaboration. Jadi kolaboratif itu bukan kemudian konsultasi, diundang warga, Bapak Ibu kepengennya gangnya gimana? Oh saya kepengennya A, B, C, itu namanya konsultasi. Kalau kolaborasi kerjain bareng-bareng. Teman-teman lihat gak signage di halte-halte bis kita? Itu kan bagus tuh signage-nya. Siapa yang bikin? Bukan kami, maaf nih. Betul.
kami ngobrol dengan anak-anak muda, namanya FDTJ, Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Mereka tuh anak-anak profesional yang punya pekerjaan, tapi kalau after office hours, mereka diskusi soal transportasi Jakarta. Nah, kami engage mereka, mereka lah yang membuat peta itu. Petanya mereka yang bikin. Kami yang mencetak, kami yang masang, kami yang gedein. Dan kami selalu bilang, itu mereka yang bikin, terima kasih. We are not taking their credits. Kreditnya ke mereka. Makanya saya juga ceritain, ini bikinan mereka loh. Dan terima kasih sama mereka, karena mereka yang bikin map Jakarta. Sekarang kalau ke halte manapun, sampai di halte itu kita tahu, saya berarti halte ini kalau mau ke Cengkareng pakainya rutenya di sini, pindahnya di mana aja. Kalau mau ke Tanjung Priuk, pindahnya kemana aja. Dulu kalau datang ke halte, asumsinya kita punya kompas di kita ini. Okay? Seakan-akan kita tahu semua rute di Jakarta. Berdiri di situ, berdoa mudah-mudahan sampai, gitu kan? Iya, betul. Terus kalau ada orang asing datang ke halte, dia nggak tahu mau naik yang mana. Iya, betul. Terus harus tanya pada siapa. Dan kalau Jakarta ini, kalau kita tanya sama orang lain di halte, belum tentu orang itu lebih tahu dari kita. Iya, betul. Bener kan? Betul. Terus kita gimana mau bilang kita kota global gitu, kalau kita tidak merancang kota ini untuk sebuah aktivitas yang level global. Nah, sekarang gini, kita terus terang aja nih, kalau kita di pemerintahan, yang menyiapin itu belum ada. Ya kita reach outside. Mereka-mereka yang punya kreativitas, yang punya inovasi, yang tadi yang punya network, yang punya first hand experience. You share us, kami punyanya authority, kami punya sumber daya. Kan nggak bisa masang di halte-halte itu teman-teman semua. Tapi kalau DKI kan jadi boleh. Vandalisme Pak. Vandalisme kan? Kita Jadi boleh melanggar tuh. peraturan. Exactly. Kita kerjain. Terus nggak mungkin teman-teman bisa nyetak gambar gitu di semua halte. That's us. Nah, jadi itulah spirit kolaborasi in action. Jadi kolaborasinya itu bukan dalam artian apa ya, seremonial. Kita udah terlalu sering ada namanya gerakan itu seremonial. Ini bahasa lainnya movement. Bahasa lain movement. Governing as movement. Pemerintahan sebagai sebuah gerakan. Karena melibatkan semua. Dan perasaan tanggung jawab ada pada semua. Kalau program itu urusannya pemerintah, kami nonton. Tapi kalau movement semua terlibat. Dan kita ini menjelaskan ini semua, kita kepengen juga nanti teman-teman dengar dari para kolaborator kita. Sebetulnya ada kolaborasi yang agak unik soal transportasi. Itu kolaborasi juga. Jadi teman-teman pernah mendengar Jaklingko? Ya, Jaklingko itu kan kita mengintegrasikan sistem transportasi di Jakarta. Waduh, ini saya ingat nih pertemuan pertama kali sama para operator itu. Operator kendaraan umum. Kan ada macam-macam tuh. Ada yang ukurannya tengah seperti Kopaja, Mikrolet gitu ya. Itu yang bukan Mikrolet, Metro Mini. Terus Mikrolet ada macam-macam tuh jenisnya. Itu waktu pertemuan pertama, aduh ampun galaknya. Bener-bener. Semua datang. Bulan Maret kalau saya 2018. Mereka itu bilang, Pak Gubernur, pertama terima kasih diundang. Ini pertama kali kami diundang. Saya kalau ada pertamanya bilang pertama-tama terima kasih, kayak tunggu di keduanya apa nih gitu kan. Pasti keduanya berat nih gitu. Habis itu baru mereka bilang, selama ini Anda tidak fair. Anda regulator dan Anda operator. Kami operator. Kami harus berkompetisi dengan pemerintah. Karena Anda operator juga. Terus Anda regulator, kan konflik of interest. Jelasin lah macam-macam. Kami nggak bisa ganti rem, nggak bisa ganti kampas rem, nggak bisa ganti kopling karena biayanya ditekan segala macam lah. Dengerin aja gitu. Sudah selesai, saya bilang Bapak Ibu semuanya, kita mau bikin transportasi sama-sama yuk. Let's collaborate. You have first hand experience, we have authority, we have resources. Yuk kita kerja bareng. Kami di DKI akan menjadi off taker yang beli. Jadi kalau dulu kan kendaraan-kendaraan umum itu terima pembayaran dari penumpang kan? Sekarang kita ubah. Mobil-mobil Anda kami yang bayar per kilometer. Jadi nggak per penumpang, per kilometer. Anda dalam satu hari harus muter 90 sampai 110 kilometer. Anda muter aja tuh, penumpangnya sedikit atau banyak muter aja. Sama aja pokoknya ya. Karena kami bayar per kilometer. Betul. Nah kemudian penumpang membayarnya ke kami.
Iya. per 3 jam. Oke. Dia bayar tap, selama 3 jam dia bisa pindah apa saja tanpa pembayaran tambahan. Oh, oke. Jadi selisihnya namanya subsidi. Kan kita harus bayar ke mereka per kilometer, masyarakat bayarnya ke pemerintah per 3 jam. Selisihnya kita bayar. Apa yang terjadi sesudah itu dilakukan? Yang terjadi adalah nggak ada lagi angkot ngetem. Nggak ada ngetem. Karena biasanya ngejar penumpang. Persis. Iya. Dan nggak perlu lagi tulisan sesama bis kota dilarang saling mendahului. udah nggak penting lagi. Iya. Karena mereka nggak kebut-kebutan nyari penumpang. Iya. Lalu yang berikutnya mereka punya pendapatan yang pasti. Iya, fixed income ya. Ya, dengan punya pendapatan yang pasti apa yang terjadi? Kayaknya kontrak kan? Upgrade mobilnya. Coba sekarang kalau boleh cek taruhan. Cari Metro Mini yang lama kalau boleh. Nggak ada. Kopaja udah nggak ada. Kemana mereka? Mereka mengalami regenerasi. Pemiliknya bisa belanja lagi, bisa beli baru, sehingga mobilnya nyaman. Jadi mobil nyaman itu bukan karena kita minta saja, tapi mobil nyaman itu karena sistemnya, kerjasamanya membuat mereka bisa upgrade. Nah, ini kolaborasi. Bisa nggak pemerintah kita bikin sendiri, beli sendiri mobilnya, hire orang, bisa pemerintah melakukan itu. Tapi kalau kita lakukan, namanya mematikan semua usaha di situ. Benar. Yang kita kerjakan, yuk kita kerja bareng-bareng. You are service provider, kami off taker. Kita kerja kolaborasi, dan 25 lebih operator itu hidup terus sekarang. Dan sekarang kita harus bilang terima kasih. Mereka udah ngasih transportasi sebelum kita menyiapkan kan? Iya. Jadi kita bilang terima kasih. Nah, inilah pola kolaborasi itu. Dan harapannya kolaborasi ini membawa Jakarta menuju kota yang upgrade nih, global city. Amin. Amin. Luar Jakarta biasa. makin